Cara menyikapi perbedaan di dalam dunia organisasi kemahasiswaan kita akan bahas. Tentunya hal sederhana ini bisa menjadi sesuatu hal yang besar. Bisa menjadi sebuah masalah yang besar di saat kita tidak bisa menyikapinya dengan bijak. Di saat kita tidak menyikapi sebuah perbedaan itu dengan benar, dengan ketenangan, dan dengan kedewasaan. Dan sah-sah saja jika banyak teman-teman yang tidak bisa mengatasi sebuah perbedaan dengan cara atau sikap yang benar. Maka perlunya edukasi bahwa organisasi adalah kumpulan orang-orang yang berbeda. Dari situ saja sudah sangat jelas bahwa di sini banyak orang yang mana memiliki tujuan yang sama. Jadi, jika ada asumsi bahwa untuk menjadi sesuatu yang sama, kita harus menyepakati sebuah keputusan bersama, itu tentunya benar. Namun, cara meredam keegoisan atau perbedaan dalam sebuah pandangan maupun persepsi, itu yang jauh lebih penting untuk mencapai keputusan bersama yang sesuai dengan kebutuhan organisasi itu. Mengapa organisasi atau setiap calon pemimpin organisasi perlu memiliki visi dan misi? Agar supaya ada orang yang bisa jadi sama pemikiran, bisa jadi orang yang berbeda pemikiran, bisa sama-sama menekan kedewasaan berpikirnya untuk mencapai sebuah visi yang dituju oleh organisasi itu. Nah, namun berbeda lagi pandangan ketika kita berbahas tentang dua sudut pandang orang yang ingin mencoba menjadi seorang pemimpin atau calon kandidat calon pemimpin. Tentunya pasti memiliki visi yang kemungkinan besar sama tujuannya adalah ke arah kebaikan dalam organisasi itu, tapi memiliki misi yang berbeda. Nah, yang sering kita lupakan adalah terkadang kebanyakan mahasiswa itu memilih pemimpin bukan lagi melihat dari kualitas saja, tapi juga melihat bagaimana cara dia bersikap, dan itu sah-sah saja. Tapi ada yang lebih fundamental, ada yang lebih penting, yaitu bagaimana seseorang itu memiliki program yang mana program itu bisa diukur. Jadi misalkan kita memberi program, kita calon pemimpin dan kita memiliki program, maka salah satu yang membuat simpati mahasiswa itu bisa banyak untuk kita adalah bagaimana kita memberikan penawaran ke mereka bahwa program kita terukur, dan ketika program ini tidak terlaksana, mahasiswa itu bisa mengkomplain atau mahasiswa itu bisa memberikan masukan atau bisa memberi kritik terhadap kegagalan yang kita lakukan. Dan yang paling sering dilakukan itu paling sederhana, itu biasanya orang bilang ketika 3 bulan saya jabat maka saya akan turun. Tapi bahkan lebih dari 6 bulan, bahkan mungkin setahun, ternyata programnya tidak terlaksana, dan itu sah-sah saja. Maksud sah-sah saja itu sering terjadi, karena bahkan pemimpin daerah kita sendiri yang katanya wakil-wakil rakyat, pemerintah sendiri banyak bilang ini unggulan, program unggulan segala macam, tapi sampai detik ini bisa di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, bahkan di tahun terakhir, tahun keempat, belum tentu terlaksana dan terrealisasi. Mengapa? Karena kurang optimal atau program yang tidak terukur. Nah, itulah yang terjadi. Makanya ketika ada sebuah perbedaan, sungguh luar biasa tampaknya jika ada calon kandidat atau lawan yang memilih untuk bergabung, walaupun sebenarnya sedikit ya kemungkinan, atau bergabung atau join untuk bareng-bareng membangun organisasi itu. Tapi kalau kita lihat kebanyakan di organisasi kemahasiswaan rata-rata memiliki kepentingan yang berbeda, istilahnya memiliki bendera yang berbeda, sehingga saat bendera ini yang naik, ya bendera ini ya udah sebagai agen kritis saja. Jadi yang paling penting juga untuk mencapai keputusan bersama yang sering aku sampaikan, karena organisasi kemahasiswaan itu adalah berbicara tentang banyak orang yang memiliki tujuan yang berbeda-beda dengan satu alasan yang sama untuk mencapai kemaslahatan umat, seperti itu, kemaslahatan masyarakat umum. Pada dasarnya, letakkan kedewasaan berpikir, letakkan ketenangan dalam bersikap untuk menghadapi sebuah perbedaan. Karena kita semua sadar bahwa setiap orang adalah berbeda, dan setiap orang yang berbeda akan memiliki
pemikiran yang berbeda, sikap yang berbeda, dan cara atau sudut pandang yang berbeda. Namun bagaimana cara kita menyikapi perbedaan itu yang jauh lebih penting. Khususnya ini teruntuk ke kawan-kawan yang merasa saya dianggap berbeda, makanya nggak pernah didengarkan. Saya dianggap tidak sesuai, makanya tidak pernah dengarkan. Coba buktikan dengan salah satu contoh program nyata yang bisa ditawarkan dan mungkin saja perlu diimplementasikan terlebih dahulu pada dirimu, sehingga kamu bisa membuktikan ke orang-orang lain bahwa ternyata anggapan mereka berbeda. Meskipun kita tidak bisa menjamin, namanya orang yang sudah nggak suka ke kita ya pasti nggak suka aja, apapun yang kamu lakukan. Begitu juga orang yang peduli sama kamu, ketika dia benar-benar peduli sama kamu, simpatisanmu, maka dia akan berusaha untuk terus mensupport atau mendukung apapun yang kamu lakukan. Intinya, perbedaan itu akan indah ketika kita bisa menyikapi dengan kedewasaan, ketika kita bisa menyikapi bahwa memang di dunia ini perbedaan itu harus diciptakan dan harus ada. Seperti itu. Karena jika Muhammad Hatta saat itu sama Soekarno itu tidak berbeda, maka belum tentu kita bisa menghirup aroma kebebasan yang katanya aroma merdeka ini. Meskipun mungkin tidak sebenar-benarnya merdeka. Terima kasih. Saya Muhammad Roman. Salam keren Mawar Merah. Peace.